Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan David Maulana Rehan, Montella Giraldi, Yana Ranita Wulandari, dan Yeni Riangfau akan membahas mengenai meteorologi lapisan atas. Seperti yang kita ketahui, Bumi merupakan planet ketiga dari Matahari dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi jika dilihat dari luar angkasa berwarna biru. Hal ini dikarenakan bumi terdiri dari 71% lautan dan sisanya adalah daratan. Permukaan bumi diselimuti oleh lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi sampai satu ketinggian tertentu. Kandungan yang ada di atmosfer bumi terdiri atas campuran gas yaitu nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, sedikit argon atau sekitar 0,9%, karbon dioksida 0,03%, uap, air, dan gas lainnya. Atmosfer dapat dibedakan menjadi beberapa lapisan berdasarkan perbedaan karakteristik seperti komposisi gas, suhu, dan tekanan. Lapisan tersebut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang teratas adalah eksosfer. Bagian troposfer merupakan lapisan paling bawah dan dapat menyelubungi bumi hingga setebal kurang lebih 12 km. Tinggi troposfer pada daerah tropis setinggi 20 km, sedangkan pada daerah kutub tingginya sekitar 8 km. Di lapisan inilah terdapat angin, embun, hujan, salju, petir, topan, dan badai. Selanjutnya, pada lapisan kedua atmosfer terdapat stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian 12 hingga 50 km. Pada ketinggian 35 km, suhu temperaturnya plus 40 derajat Celcius. Pada ketinggian 50 km, suhu temperaturnya plus 50 derajat Celcius. Pada lapisan stratosfer, terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ketiga terdapat lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 50 hingga 80 km di atas permukaan bumi. Karakteristik lapisan mesosfer yaitu 1. Pelindung bumi dari benda luar angkasa. 2. Perubahan cuaca dan suhu terjadi pada lapisan ini. 3. Lapisan pembatas mesopause. Lapisan mesopause merupakan bagian perbatasan langsung antara mesosfer dengan termosfer. Lapisan keempat terdapat termosfer, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar di atmosfer dengan ketinggian 85 hingga 300 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, suhu berkisar minus 100 derajat Celcius, bahkan hingga ribuan derajat Celcius. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel sehingga memberikan efek perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah atau tinggi. Karakteristik lapisan termosfer yaitu 1. Munculnya aurora, 2. Bermuatan listrik, 3. Tempat pemantulan gelombang radio, 4. Perubahan suhu. Lapisan terakhir yaitu eksosfer. Lapisan terakhir yaitu eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km hingga 3260 km. Adapun ciri-ciri lapisan eksosfer yaitu 1. Berada pada ketinggian 500 hingga 1000 km. 2. Suhu mencapai 2200 derajat Celcius. 3. Merupakan lapisan terluar atmosfer. Setiap lapisan atmosfer mempunyai karakteristik suhu yang berbeda-beda. Para ahli telah menemukan pola umum bahwa setiap 1 km kenaikan ketinggian akan terjadi pengurangan suhu sebesar 7 derajat Celcius. Pola ini berlaku hingga ketinggian 10 km. Menurut De Boer dan Assmann, di atas 10 km terjadi dua pola, yaitu pola suhu konstan dan pola suhu naik dengan naiknya ketinggian. Pada tahun 1927, ditemukan suatu peralatan oleh Molchanov yang dapat mengukur suhu sampai ketinggian atmosfer atas yang dinamakan radioson. Radioson merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk pengukuran suhu secara vertikal yang diterbangkan menggunakan wahana balon.
Radioson ini membawa beberapa sensor yang dapat mengukur parameter atmosfer. Selain membawa sensor suhu, biasanya radioson juga membawa sensor tekanan, kelembaban, arah, dan kecepatan angin, sehingga memudahkan para peneliti untuk mengetahui karakteristik atmosfer atas. Untuk bagian-bagian dari wahana balon terdiri dari 1. Balon, 2. Transmitter radioson, 3. Ground equipment, 4. Resistance temperature detector, 5. Thermally sensitive resistor atau thermation, dan ke-6 IC sensor suhu. Selanjutnya, untuk cara pengoperasian radioson ini sendiri yaitu persiapan material, baik persiapan transmitter, tali dan balon, dan gas yang akan digunakan untuk mengisi balon. Yang kedua, nyalakan power system, penerima receiver dan komputer. Yang ketiga, menjalankan software pengamatan radioson. Dalam hal ini, software MGPS2 lakukan input keterangan stasiun, balon, lokasi pengamatan, pengecekan komunikasi ke receiver, penentuan frekuensi radio yang akan dipakai, dan persiapan pengaktifan transmitter yang akan digunakan. Yang keempat, pengaktifan transmitter radioson dan penyesuaian data sensor transmitter dengan data pengamatan di permukaan. Yang kelima, persiapan dan pelaksanaan baseline check. Yang keenam, proses pengisian balon menggunakan filler sebagai timbangan yang telah disesuaikan kemudian ikat dengan tali. Yang ketujuh, transmitter yang telah siap digunakan pada balon, terbangkan radioson pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, tunggu data masuk dari radioson lebih kurang selama 1 hingga 2 jam sambil diamati adakah error pada radioson yang telah diterbangkan. 9. Balon radioson sama seperti balon-balon lainnya, ada waktunya akan pecah pada ketinggian tertentu, dan karena tidak memungkinkan untuk mengambil kembali atau menelusuri lokasi jatuhnya transmitter radioson, maka biasanya peralatan akan dibiarkan saja saat jatuh dimanapun tempatnya. Untuk perawatannya sendiri yang perlu dilakukan yaitu pengganti komponen secara berkala. Yang pertama, penggantian antena dan blok receiver setiap 10 tahun. Yang kedua, penggantian preamplifier setiap 2 tahun. Yang ketiga, penggantian blok pengolah data dan sistem display setiap 2 tahun. Penggantian baseline check sistem setiap 2 tahun. Penggantian GPS antena setiap 5 tahun. Penggantian UPS setiap 5 tahun. Penggantian kabel data setiap 2 tahun. Kalibrasi. Selain itu, radio sonde juga perlu dikalibrasi dengan cara berkala setiap 5 tahun sekali, setiap ada pergantian alat dan terjadi pemindahan lokasi pengamatan. Baiklah, selanjutnya kita bakal jelasin sebuah alat lagi pada meteorologi lapisan atas, yaitu radar. Apa sih itu radar? Radar adalah deteksi objek sistem menggunakan gelombang radio untuk menentukan jangkauan, ketinggian, arah, atau kecepatan benda. Radar cuaca digunakan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca. Wind Profiler merupakan radar cuaca untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin menggunakan gelombang suara atau sodar. Terdapat beberapa manfaat penggunaan radar, yaitu 1. Untuk keperluan militer, mendeteksi kapal perang lawan. Yang kedua, keperluan kepolisian, mendeteksi kecepatan pengendara motor. 3. Keperluan penerbangan, mengatur kelancaran lalu lintas pesawat saat lepas landas atau landing. Selain itu, juga mengamati kondisi cuaca. Untuk prinsip kerjanya, terdiri dari 1. Mentransmisikan gelombang radio melalui antena. 2. Mengukur kekuatan reflektivitas dari objek hidrometeor. 3. Jarak dari target diukur berdasarkan perhitungan waktu yang ditempuh echo dari target. 4. Arah antena menyatakan arah dari target.
5. Doppler weather. Radar tidak hanya mengukur reflektivitas tetapi juga perubahan frekuensi dari pergerakan objek atau target. Yang terakhir, radar beroperasi dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik untuk menangkap sinyal dari benda yang ada pada wilayah jangkauan. Informasi yang diperoleh oleh radar yaitu pertama, arah dan posisi objek berdasarkan pada waktu gelombang kembali ke receiver. Yang kedua, intensitas objek yang berdasarkan pada nilai energi yang kembali ke receiver. Yang ketiga, jenis objek yang berdasarkan pada nilai intensitas objek yang diamati. Dan yang terakhir, arah gerak objek yang berdasarkan pada arah pergerakan objek, apakah menjauh ataupun mendekati. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kelemahan radar. Bumi memiliki bentuk tidak datar sehingga semakin jauh jarak suatu objek, maka bagian yang terdeteksi radar hanyalah yang elevasinya tinggi. Oleh karena itu, radar memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Radar tidak bisa melakukan scanning hingga elevasi 90 derajat. 2. Radar tidak bisa mendekati objek yang tertutup oleh gunung. 3. Radar akan salah interpretasi hujan ketika terjadi angin kencang di daerah tersebut. Akibatnya, lokasi yang seharusnya terjadi hujan akan terdeteksi tidak hujan karena posisi hujan berada tidak di stasiun, namun dari wilayah yang lain yang tertiup oleh angin. Dalam radar kita mengamati terjadi hujan, namun di permukaan tidak ada hujan yang terukur. Hal ini biasanya terjadi ketika fenomena virga, di mana butir air menguap sebelum sampai di permukaan. Jadi kesimpulannya, meteorologi pada lapisan atas terdiri dari beberapa lapisan atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kelima lapisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan arah angin, dan ketinggian. Karakteristik tersebut dapat kita ketahui menggunakan alat yang dinamakan radiosonde dan radar cuaca.